merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Diketahui nggih ya bodo perlu siap-siap. Kenapa dirahasiakan? Kembali bod rahasia yang sida Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu siap-siap di dalam kehidupan tiang pelungguh untuk mempersiapkan bekal. Ya buat entah rahasia. Itulah sebabnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah rahasiakan ara 6 perkara. Saat 6 perkara niki den ara ketau. Nabi tujuan supaya kita bersungguh-sungguh untuk selalu waspada dan mencari keredaan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pertama, Allah rahasiakan katamal mauta fil umri. Allah rahasiakan kematian di umur tiang pelungguh. Dinarak dengan ketahu arah kira-kira arak sebagian. Sebagian memakai ilmu, sebagian Allah berikan dia itu nur cahaya untuk mengetahui dirinya akan meninggal dunia. Lalu dengan seistimewa menarak sekadu ilmu ya arak nendah. Pukul tekatan pelangota penjak Israel makin arah ilmu nu oleh makni karisma dakwah. Ciri-ciri arah anak pelajaran ciri-ciri lain tapi dia dulu lalu serah ojok Allah Subhanahu wa taala. Ada dekat dengan meninggal dunia misal ilmu Noah ada kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berikan ciri. Tapi kalau orang yang sudah ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala seolah mengabari bahwa saat-saat itu ajalnya akan didatangi oleh malaikat maut. Kira-kira berdoa para jamaah dan molah siap-siap terus kan. Nah Allah rahasiakan umur yang pelungguh. Tidak tahu apakah 25, apakah 10 tahun, apakah selain tahun, apakah 70 tahun, apakah 100 tahun. Tidak ada yang tahu supaya kita selalu mempersiapkan ibadah. Gitu. Nah, begitulah. Yang kedua apa? Kata marudha fi ta'ah. Allah rahasiakan ridhonya di dalam satu ketaatan. Gitu. Jadi ketahu selaput teniki denara tama surga si amal ibadah. Selaput yang pelungguh niki masuk surga dengan ridho dan sida Allah Subhanahu wa taala dan diketahui pegawaian bagus sampai atau ridho Allah taala ya buat tendek terganggu remehang pegawaian solah niki ingkudik maupun imbeli sekedar te alih dui sekedar lek langan ya, ibadah haram niki mungkin sekedar arak batu saja di pinggir jalan apa dia berpikir oh baris membatu ni arak mau kedapas kedesor dengan lapor rebak abu mati nah, alih itu juga ibadah. Siapa tahu dengan keikhlasan tiang pelungguh mengerjakannya semata-mata demi kemaslahatan, demi kebaikan orang lain sehingga isi alih terus. Siapa tahu di sana Allah Subhanahu wa taala ridho. Ya bendek terganggu remehang pegawaian bagus niki ingkudik maupun imbelik. Baca para sejarah, baca para sahabat. Mereka itu dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahannya melakukan suatu pekerjaan, baik itu kecil maupun besar, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sila Sayyidina Bilal labun tama surga tertengah walampak naik sandal di surga apa pegawai Sayyidina Bilal. Di samping beliau menjaga pekerjaannya yang 5 waktu, abon istiqomah sembahyang sunat wudu dan wah lupa. Sehingga ketuan si Nabi apabila amalan ya pokok tengah ketetu suara sandal di surga. Oh enggak ya Rasulullah demi kengkah sembahyang kengkah wudu dek wah lupa sembahyang sunat wudu. Padahal sembahyang sunat wudu ringan. Tetapi di sanalah Allah Subhanahu wa taala ridho. Sebab itulah dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali, sila baca di dalam sejarah beliau. Beliau itu dimimpikan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apa sebab musabab beliau masuk surga? Sehingga beliau jawab, oh, entah masuk surga si Allah taala gara-gara karangan sak luwih ibadah sak luar biasa, karangan kitab luar biasa, terkenal ahli tasawuf sehingga menjadi hujjah bagi umat Islam. Lagu enggak na Allah ridho di satu pekerjaan saya. Ya pria
waktu kekarang kitab lain pastu cara lain nu dengan arah istilah napa istilah nu teluk tentang tu tinta dan menu nah baru angkat tinta niki waktu ngarang Imam Ghazali arak kelikit lapah lalat naya hisab tinta niki gara-gara periak gara-gara kasihan jok kelikit sak lapah niki abang besuh baru engkarang kitab. Sebab itu Allah masukkan Imam Ghazali di dalam sejarah beliau dimimpikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya para jamaah ini ditebai remehang pegawaian niki, pegawaian sholah niki imbelek atau maupun ingkudit. Harus dijalankanlah apabila apalagi yang pelungguh mampu istiqomah. Kita baca sejarah-sejarah para ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara istiqomah melakukan satu amal kebaikan. Pada dengan bertarekat, makin bertarekat mundi istiqomah amalan tarekat berembenta terjadi wali, berembenta tinggi derajat yang pelungguh. Suruh amalan maghrib ara, amalan subuh ara, amalan zuhur ara, amalan mingguan ara, amalan abada sebulan amalan terus. Melen jadi wali, melen jadi tingkat, melen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melen jadi hebat, berbentan. Mereka diangkat menjadi orang tinggi karena keistiqomahannya melakukan suatu ritual yang disusun oleh para ulama. Nah inilah pentingnya istiqomah. Al-istiqomah khairum min alfil karamah. Dengan istiqomah terus menerus gawe kebagusan lebih bagus ketimbang dengan sak tebing keramatan 1000 kekeramatan. Tahun petlah hujan, tahun adang air, laungkah kena angin engkah. Lagu mun anak dengan istiqomah satu saja pekerjaan yang baik, entah itu salat berjamaah, entah itu salawat, maka Allah akan memberikan suatu keistimewaan. Itu yang disebut dengan istiqomah. Aku nendek istiqomah makin dengan tidak amalan. Saya baca istighfar sekian, wajib kesugih baru sebulan. Nendek sugih ngerumun terus. Jajah tuan guru udah sugih ini berbeda nih. Ada sebulan. Amalkan dari pertama yang belum menerima sampai akhir hayat. Itulah yang disebut dengan istiqomah dan itulah yang akan meninggikan derajat yang pelungguh walaupun hanya satu amalan. Baik istighfar sakit apa sakit gitu. Pimpin protokol iya bilang jelu istighfar bendet lupa dalam sejeluruh satu sakit. Ndek temau engkau sembah maghrib bares isya sakit. Ndek temau subuh bares sakit jam pirah ndek temau. Yang penting ada temampu baca dalam sehari niki 100 astagfirullah insya Allah ialah jadi benteng yang pelungguh di alam barzah sampai hari kiamat nanti yang akan menyebabkan penyebab musabab yang pelungguh akan selamat dengan amalan yang satu tetapi istiqomah yang pelungguh kerjakan gitu ya bos. Rakyat nidik baik sampai remehang pegawai niki pegawai sholah niki ingkudik maupun imbeli. Kedua yaitu katamal ghadaba bil maksiyah. Allah pun simpan rahasiakan. Nabi si rahasiakan niki kemurkaannya di suatu kemaksiatan. Apakah kemaksiatan itu kemaksiatan sakudik atau kemaksiatan sabele? Aduh, doang pasang besi itu untuk tempel ban misalkan. Luwe pasang besi mau lewat bareskan bola. Dekat ketahuan dengan tempel ban bola bareskan mau doang kepeng. Kemaksiatan tertentu, kemaksiatan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala nanti murka di sana penyebab musabab kita masuk neraka, apa itu nih terus? Itu sebabnya nih teremehang. Walaupun hanya apa? Tersumpah batur. Walaupun apalagi pegawai-pegawai lain hati-hatilah dengan apa kemaksiatan walaupun kecil. Karena kita tidak tahu mungkin di sanalah Allah Subhanahu wa taala murka. Contoh, ada seorang wanita pacu dengan indah hadis Bukhari. Bagus. Dengan indah niki Nabi pegawaian. Rajin ada sembahyang, beda selain. Lagu apa? Wang kurung meong. Dengan kurung meong menundik nebeng nginem, nebeng makan siksa ante.
Gara-gara itu di hadis Bukhari beliau diceritakan wanita ini sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kurung meong lagu den wah bengemangan den wah bengenyenam abu mati terus. Soalnya petuk sangan kulu ingat-ingat nanti tidak terlupa itu. Ya kadang-kadang lagu ya ada seterongak-rongak itu mereka suara kan. Ya seterongak-rongak meni-meni yo. Bareng mumbis air jak nyerepak seneng mumbis simpan jak apa prinsip mah sehingga batu-batu bacaan ke syair endah masalah sekurung menu lagu apa tentang menjawab jaga mari mau terlepas sedang guru nih udah tembak si dengan nih bes mati dari nanti timpan bagus-bagus kena teruskan lu kena masing-masing manukan ikan kan untuk masing-masing ilmu arak doa hikmah kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan jadi tidak terbaik sampai remehan walaupun pegawai nikiku kude kelengian niki pegawaiku kude hanya sekedar kecil tapi tidak tahu tahu murka dan sida Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita jaga. Kita masuk neraka dengan murkanya Allah, kita masuk surga dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita cari. Ya bodoh sebut ya bodoh dekanggo remehan pegawaian salang lenge walaupun kude dekanggo remehan pegawai seolah walaupun kude sang iya segetok ridho dan sida Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita cari. Jadi yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah rahasiakan para walinya di sekian manusia yang ada di dunia niki. Menarak dengan para rino, aku wali ini nyadu. La ya'rifu wali illa wali kan? Dinarak dengan kata wali kecuali wali. Menarak beber-beberan nabi cerita-cerita dari wali ja. Wallahu a'lam. Ini kenal wali itu tidak mau amdik milih terkenal. Dik milih kata tahu. Nggih. Arak soal arak waliullah, arak wali jin. Wali jin lu ya sak kuasain rajan jin. Bau puluh jin-jin lek senjata, lek tunjang atau apa wane. Akhir lemak yakin, dia yakin tenuh para tu wali terus. Hati-hati itu. Ulama sangat menjelaskan dan pulungku. Ada namanya waliullah, ada tu wali jin. Dia kuasai jin itu meluah raja si kuasain anak buah jak murah 10 elimba ali-ali baris berjin ali lagu insyaallah ini anak jin ali-ali ini puluh terdengar jadi khodam ayo percaya luar biasa mana berdua ali-ali meni tahu sugulang kepeng 2 peti ini yakin terus masya Allah lu kita tes menunggi kenapa dia taruhkan khodam jin ada di sana ya perlu berhati-hati ini keyakinan kita. Mau yakin dengan niki wah ketahuan itu soleh, ketahuan itu pinter, ibadah luar biasa, di luar panggang dirinya dan sebagainya, mengumumkan dirinya seorang waliullah. Jadi silakan kita husnuzon, dia adalah orang yang baik. Saat banyak terjadi seperti ini, keyakinan kita banyak terpeleset. Ya bu keyakinan dijaga, terutama makin tahun baru, jaga keyakinan. Jagalah hati kita ini, jagalah iman kita ini. Lui kadang-kadang rusak iman gara-gara sebab model ini. Si yakin ngenu, aponin terus. Oh hebat dia jadinya. Sehat si ali-ali ini. Isi dengan toak naik, sila baik. Mohon maaf secara bahasa kasar, papu baluk julukan. Padahal mantra-mantra dinarak, solah-solah lalu, laka-laka doang lagu yakin juk Allah subhanahu wa ta'ala mempan doa. Sila baik. Contoh misal, ini ibu-ibu apalah doa anak nih ja. Doa anak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kas puton dari melekas ada di sukun langan. Kalangas penuh. Ya hebat nu. Lagu si yakin. Si yakin luar biasa tuh. Tulang. Oh ini tulang. Anu gantang-gantang. Isi yakin. Keyakinan itulah yang perlu kita jaga, bahwa semuanya itu adalah kehendak dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Yo bapak wallah sedang doa ada pitengerung iya kan. Telu batang semenu ini. Ini telu ya sakit. Yang terjadi masalah Mekah kan. Gurun beliau ini melitik Mekah seolah nuah. Lagu priak di beliau. Cobaan mantra Lombok ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Telu matan menu dia bersebut.
Ungkah sakit terus yo. Senodin menikah. Ya bagaimana oh ijazah ke Jumai. Lagu pikiran Bapak Maulana Syekh berbeda ijazahan di bahasa iya kan? Lu sampai aras yakin doa anak baru sampi-sampi tahun kadu menu. Lu lagu mati sampai deh. Sekali tahun kadu mati sampai berbeda dalam suku lagu mati nu kan. Orang ke mendunia mereka nggih. Nah itu keyakinan, jagalah iman kita ini Bapak nggih. Karena inilah yang paling utama yang kita bawah mati sebagai KTP lemakno. Modenara KTP melemak berbewah dan tamat. Oh tinggi roh neraka. Laguno agama Islam. Oh itu yang boleh kita dijaga. Marilah jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kita ini dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah mudah-mudahan kita semua tinggi termasuk orang-orang yang beruntung, dapat orang-orang yang berbahagia, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan akhirnya nanti kita semua dimasukkan dalam surga Allah, masuk surga bergorisab, wabil khusus bersyafaat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali ke almarhumah. Beliau niki adalah manusia biasa, panjang kasih Allah Subhanahu wa taala, walaupun diberikan umur yang panjang tentu arak dalam salah khilaf lupa dan sebagainya maka tiang atas nama wakil keluarga dengan maaf nedik baik arak di dalam hati tiang pelungguh ada rasa sakit kena lek almarhumah barang-barang maafan barang-barang maafan kemudian